Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba merefleksikan kembali pemikiran hermeneutika Schleiermacher. Pertama-tama, saya akan mengulas kembali pembahasan tentang pemikiran hermeneutika Schleiermacher. Makna hermeneutika sendiri, menurut Schleiermacher, tidak hanya membahas mengenai perangkat untuk menafsirkan teks suci seperti Bible dan teks klasik lainnya. Menurut Schleiermacher, hermeneutika itu memiliki makna yang lebih luas dibandingkan hal itu. Berbicara tentang hermeneutika berarti berbicara mengenai problem pemahaman manusia, atau bisa disebut dengan pembahasan seni memahami. Jika dilihat dari alirannya, hermeneutika Schleiermacher ini adalah hermeneutika yang beraliran objektivis, di mana dia berpendapat bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri atau tidak otonom. Sebuah teks terikat dengan pengarangnya. Oleh karena itu, tugas utama seorang mufasir adalah untuk merekonstruksi kembali apa yang dimaksud oleh pengarang teks. Untuk mencapai pemahaman yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pengarang teks, Schleiermacher berpendapat bahwa seorang penafsir harus menguasai hermeneutika gramatikal dan hermeneutika psikologi. Hermeneutika gramatikal merupakan penafsiran yang didasarkan pada analisa bahasa. Semakin seorang penafsir menguasai bahasa, maka semakin baik pula penafsirannya. Menurut Schleiermacher, terdapat 3 prinsip yang harus dikuasai dalam hermeneutika gramatikal. Yang pertama, seorang penafsir harus mampu memahami bahasa yang digunakan oleh pengarang teks ketika teks itu ditulis. Misalnya dalam konteks Al-Quran, berarti penafsir harus memahami bahasa Arab yang digunakan pada saat Al-Quran itu turun. Penguasaan bahasa pada saat teks itu turun menjadi penting karena bahasa sendiri memiliki 2 sifat, yaitu ada yang sinkronik dan ada yang diakronik. Jadi ada bahasa yang memiliki makna tetap dan tidak akan berubah, dan ada bahasa yang memiliki makna yang bisa berubah dari zaman ketika Al-Quran itu turun dan ketika era modern. Kemudian yang kedua, seorang penafsir harus mampu melakukan analisa sintakmatis, yaitu upaya untuk memahami suatu makna kata dengan memperhatikan kata-kata yang ada di sekelilingnya. Karena bisa jadi satu kata memiliki beberapa arti tergantung pada konteks kata tersebut. Misalnya dalam Al-Quran memiliki banyak kata yang memiliki lebih dari satu arti. Maka untuk menentukan makna yang tepat harus memperhatikan kata di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, penafsir harus memahami hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan. Dalam konteks Al-Quran misalnya, suatu ayat Al-Quran dapat dipahami dengan baik jika masing-masing kata dipahami juga dengan baik. Atau misalnya, seluruh pesan utuh Al-Quran akan dapat dipahami jika pesan yang ada di masing-masing ayat juga dapat dipahami dengan baik. Schleiermacher juga berpendapat bahwa untuk memahami sebuah teks tidak cukup hanya dengan memahami aspek bahasanya saja. Penafsir juga harus memahami aspek psikologis atau kejiwaan dari pengarangnya. Karena sebuah teks tidak bisa lepas dari maksud pengarangnya. Untuk memahami
psikologis dari pengarang, maka Schleiermacher menawarkan dua metode, yaitu metode divinatory atau usaha penafsir untuk memahami seseorang secara langsung. Kemudian yang kedua, penafsir berusaha memahami seseorang dengan cara membandingkan dengan orang lain, dengan tujuan menemukan sesuatu yang universal. Dalam konteks Al-Quran sendiri, memahami psikologi dari pengarang Al-Quran, yaitu Allah, adalah hal yang hampir mustahil, karena psikologi Allah berada di luar nalar manusia. Namun, spirit dari hermeneutika ini adalah bagaimana seorang penafsir dapat menerangkan apa yang menjadi alasan sebuah teks diciptakan. Untuk mengetahui alasan dari sebuah teks diciptakan, maka penafsir dapat mengkaji konteks historis turunnya suatu ayat atau yang biasa disebut dengan asbabun nuzul. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi Schleiermacher, penguasaan terhadap hermeneutika gramatikal dan hermeneutika psikologis menjadi kunci utama untuk menguak makna historis yang dimaksudkan oleh pengarang, atau dengan kata lain, makna objektifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.